Baik, kita lanjutkan materinya. Kemarin saya sudah sempat singgung tentang ikatan sigma, ya. Kemudian ikatan pi. Ini saya coba ulang lagi bahwa ikatan sigma itu adalah yang merupakan ikatan tunggal, ya, kita sebut. Tunggal terbentuk dari tumpang tindihnya orbital yang saling berhadapan dalam satu sumbu. Di dalam satu sumbu X, dimensi kemarinnya ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Boleh. Sini saya bisa. Jadi tumpang tindihnya dalam satu sumbu dan awan elektron terkonsentrasi di antara dua inti. Ini penjelasan tambahan saja dibanding yang kemarin, ya. Kemudian ikatan pi itu terbentuk dari tumpang tindihnya. Jadi kalau ikatan sigma dia bisa antara S dengan S, ya, atau P dengan P, atau P dengan S, ya. Tumpang tindihnya seperti itu. Orbital D juga, D dengan D, EP dengan D, D dengan D, gitu ya. Kemudian ikatan pi itu terbentuk dari tumpang tindihnya yang sejajar dua orbital P yang tidak terhibridisasi. Jadi hibridisasi kan saya bilang hanya bisa menjelaskan ikatan sigma dan PB, ya. Jadi ikatan pi tidak bisa dijelaskan. Kerapatan elektron terbagi menjadi dua daerah. Jadi ikatan sigma dan PB menjadi satu daerah, satu bidang gitu ya, yang terletak pada posisi yang berlawanan dan mengapit ikatan sigma. Jadi misalnya ini ikatan sigma yang kotak ini, atau PB-nya gitu ya. Jadi bidangnya berbeda. Ini ada ikatan pi. Contoh misalnya etilen memiliki ikatan ganda pada struktur Lewis. Ya, C ini sudah saya terangkan, C2H2 seperti ini. Ya. Ini di sini kalau kita lihat ada 3 domain di C-nya. Jadi kalau S ini P gitu ya. S2 2P2 ini terpromosi ke sini ya. Ini diapit oleh H, diikat oleh H, ini diikat oleh H, ya. Yang ini dia terlempar ke energi yang lebih rendah membentuk ikatan. Ada satu. Ini oleh C. Nah, yang ini terlempar keluar juga orbital P. Ya, jadi dia terlempar keluar, jadi tidak bisa dijelaskan atau oleh hibridisasi sehingga memberikan bidang yang berbeda ya. Nah, di sini ikatan sigmanya ya terlihat, kemudian di sini adalah P-nya, orbital P yang mengikat ikatan P-nya. Kemudian kalau C2H2 dia ikatan rangkap memberikan linear pada karbon, hanya terjadi pada ikatan sigma. Jadi kalau ikatan sigma seperti ini berarti bidangnya hanya linear gitu ya, dan ada ikatan P2P karena dia rangkap ya, seperti ini, rangkap 3. Seperti ini ya. Kemudian ini adalah yang materi berikutnya tentang teori orbital molekul. Teori orbital molekul ini menentukan kebolehjadian apakah molekul A dan B ini misalnya
bisa terjadi overlap atau bonding kita sebutnya atau tidak. Jadi kebolehjadian molekul tersebut bisa membentuk ikatan atau tidak dari pemakaian bersama elektronnya di suatu orbital molekul. Kita sudah tahu kalau orbital atom kan ada S, P, D, F gitu ya. Nah, kalau orbital molekul ini orbital atom. Kalau orbital molekul itu dilihat dia bagaimana kemungkinan apakah dia overlap ya, bonding atau anti bonding ya. Nah, bonding anti bonding bisa dilihat dari pembentukan ikatannya, apakah sigma bonding atau sigma anti bonding misalnya. Dilihat dari ikatan sigma dan ikatan pi. Jadi kalau ada pi berarti pi bonding, kemudian ada pi anti bonding. Anti bonding dan bondingnya ada di orbital yang mana? SK, PK gitu ya. Misalnya ini ada satu S dengan satu S gitu ya. Satu S bisa terjadi anti bonding, bisa terjadi bonding. Energinya bisa terjadi dua hal. Dan bonding ini energinya lebih stabil dibandingkan anti bonding. Namanya juga berikatan kan, energinya jadi rendah. Nah, anti bonding sama aja kayak tidak terjadi ikatan, jadi elektronnya tetap bebas gitu ya, sehingga energinya lebih tinggi. Kalau dilihat di sini energi semakin tinggi. Nah, anti bonding itu sebenarnya kalau kita mau fungsi gelombang itu akan menghasilkan namanya interferensi gelombang yang destruktif. Ini tidak membuat suatu puncak ya, dia akan jadi dua. Kalau ini menjadi interferensi gelombangnya konstruktif. Nah, artinya dia membentuk suatu puncak bergabung membentuk satu ikatan. Jadi ringkasan teori molekul orbital kita contohkan adalah orbital atom H, molekul atom H. Ada nama interferensi konstruktif antar fungsi gelombang orbital atom menaikkan kerapatan elektron. Jadi ini adalah kerapatan elektronnya. Jadi semakin membentuk ikatan, kerapatan elektronnya semakin tinggi. Ya. Orbital atom menaikkan kerapatan elektron di antara inti dan menstabilkan ikatan, energi lebih rendah. Kemudian interferensi destruktif tadi antara fungsi gelombang orbital atom menurunkan kerapatan elektron di antara inti sehingga menstabilkan ikatan, energinya lebih tinggi ya. Jadi ini kerapatannya berkurang. Nah, contoh misalnya ada H2, molekul H2 pada periode pertama ya, molekul pada periode pertama. Kalau Anda lihat di sini, kalau Anda lihat di sini, ini ada H2, ini helium ya. H2 kan kita tahu H itu 1S ya. 1 sama 1S1. Energinya dia sama. Ya, seperti ini. Jadi, pemakaian bersamanya sesuai dengan aturan Han, sesuai dengan pengisian orbital atom ya. Aturan Aufbau dan aturan Pauli ya, bahwa isi dulu dengan energi terendah, kemudian isi dengan spin yang berlawanan, kemudian
isi dulu yang kosong gitu ya. Energi terendah seperti ini. Jadi kalau helium 2 ya, jadi dipakai di bond, 2 dipakai di bonding, 2 juga di anti bonding. Kemudian jadiannya ada bisa di bonding, bisa di anti bonding. Kemudian di sini Anda bisa menentukan apakah molekul tersebut memiliki ikatan atau tidak. Jadi orbital molekul ini adalah model di mana suatu senyawa molekul ini dia punya ikatan, sifat kekuatan ikatan ya. Dan juga dia punya kemagnetan, sifat kemagnetan. Nah, 2 hal ini yang akan ditekankan di teori orbital molekul. Karena kekuatan ikatan dari teori-teori yang sebelumnya, kayak struktur Lewis, kemudian teori PCVR, dia hanya menggambarkan suatu bentuk geometri molekul dan sudut ikatan ya, terhadap domain yang ada ya, ikatan yang melekat pada atom pusat. Kalau teori valensi bond, hibridisasi, itu juga lebih ke tumpang tindihnya orbital. Nah, kalau orbital molekul, dia melihat kekuatan ikatannya, kita bisa memprediksikan sama sifat kemagnetan dari suatu molekul tersebut. Jika molekul itu bermuatan atau netral. Nah, di sini molekul bisa H2, saya bisa kurangkan 1 elektronnya, sehingga awalnya dia kepake 2 di bond, ada 2 elektron yang tidak berpasangan di bonding, lepas 1 karena bermuatan positif dalam molekul ya. Ini juga helium 2. Ada helium di sini, ada helium di sini. Tadi di sini H, atom H. Jadi orbital molekul adalah ini, pemakaian bersama dari orbital atom ya masing-masing. Oke, ini juga sama. Jadi kalau heliumnya bertambah, ada bermuatan positif, berarti dia melepas 1 elektron ya, hilang 1. Nah, apa aja yang bisa kita dapatkan dari orbital molekul ini tadi? Kekuatan ikatan, atau kita sebut bisa menghitung dari orde, atau kita sebut sebagai orde ikatan. Bagaimana mendapat orde ikatan? Berapa jumlah yang bonding dikurangi jumlah anti bonding. Bagi 2. Nah, kalau kita lihat hidrogen di sini bondingnya berapa? Orde ikatan saya bisa bond order BO bisa sudah saya bilang, atau OI bisa juga ya. Bond order untuk H2 adalah 2 kurang 0 kurang bagi 2 kan 1. Makanya hidrogen itu punya 1 ikatan. Sedangkan helium bond ordernya berapa? BO-nya 0. Makanya helium itu karena dia gas mulia juga, sudah penuh, dikelilingi sudah pack juga oktet, jadi dia tidak bisa berikatan. Jadi tidak berikatan.
Oke. Nah, kalau kita lihat di sini helium itu kan berarti dia tidak berikatan ya. Helium 2, molekul helium 2. Kalau H2 berikatan. Kemudian bisa juga dilihat dari kemagnetan. Kalau kemagnetan Anda sudah belajar di orbital atom, kalau dia berpasangan. Kita sebut apa? Dia magnetik ya. Kalau dia tak berpasangan, paramagnetik. Hidrogen sama helium sama-sama dia magnetik. Tapi kalau dia bermuatan, Anda lihat di sini, orde ikatannya akan berubah dan kemagnetannya juga berubah. Ini akan jadi paramagnetik. Ya. Karena elektron tidak berpasangan. Oke. Jadi kalau dilihat di sini dari slide-nya, bond ordernya adalah untuk H2 plus setengah itu kan berarti dia kalau tidak bulat ya, berarti ada elektron yang tidak berpasangan di sini. Ya, kalau pecahan itu biasanya ada elektron yang tidak berpasangan. Kalau H21, helium 2 plus setengah ya, dan helium 2 adalah 0. Jadi bisa memprediksikan, oh ternyata memang dia tidak berikatan helium 2. Penggambaran struktur Lewisnya juga sama. Hidrogen juga penggambaran strukturnya juga sama. Ya. Satu ikatan tunggalnya. Ini namanya paramagnetik, kemudian ada diamagnetik ya. Nah, untuk periode kedua itu ada orbital P. Nah, orbital P di sini P orbital overlap. Jadi ada sigma bonding dan P ada ikatan bonding. Karena kita tahu P orbital P itu ada 3 ya. Ya, ada PX, ada PY, ada PZ. Ya, 1, 2, 3. Jadi kalau orbital P akan bisa dapat 1 sigma dan ada P. Ada 2 P. Nah kan kalau dia berikatan lagi pun tangkap ya overlapnya. Nah kalau Anda lihat di sini sigma bisa 2P ya, bisa sigma 2P antibonding terpecah. P bisa 2P ya, kalau ini bergabung jadi gini, atau dia terpisah P 2P P antibonding untuk orbital 2P ya. Jadi ini P ada 1 sigma bisa ditempati oleh 1 sigma dan 2P. Set of overlap is good P bond, overlap is best sigma bond. Artinya yang paling yang memiliki ikatan yang paling kuat kan sigma terus P kan ya. Jadi untuk yang orbital P tadi kan orbital S, jadi 1S 2S sama tadi. Jadi atasnya antibonding, bawahnya bonding, sigma bonding sama atasnya antibonding. Nah kalau orbital P ini ada antibonding di salah satu sumbu di orbital P ya. Kemudian ada 2P, begitu P antibonding dan bondingnya. Nah kalau kita lihat ini sigma 2PZ ya. Nah kalau di buku itu dia yang ikatan sigma di sumbu Z. Nah yang ini di sumbu X, di sumbu X, di sumbu Y, sumbu Y. Seperti itu. Biar Anda sudah tahu bahwa bonding antibonding bagaimana ya, perikatan sama tidak.
dan energi ikatan yang pi overlapnya lebih besar ya, seperti ini. Ikatan pi lebih besar overlap. Nah, kemudian kalau di sini ya penggambaran 2P, sini 2S, ada 1S segala macam di bawah 1S. Nah, di sini ada perbedaan dari pola formasi di bonding dari orbital P untuk 2P. Jadi untuk 2P ini ada aturan di mana kalau ada yang bilang kalau Z atau nomor atomnya ya nomor atomnya lebih kecil sama dengan 7, ini nomor atomnya lebih besar sama dengan 8. Maksudnya Pak, hidrogen bukan hidrogen. Coba contohnya misalnya nih B atau karbon 2. Kalau karbon 2 kan total total dia nomor atomnya kan 6. Ya, 6 dengan 6. Berarti kan masih di bawah 7. Ya. Nah, ini juga masih 7. Nah, ini kalau ini nomor elektronnya nomor atomnya kan 8. Berarti kan dia di sini. Jadi penggambaran bondingnya berbeda. Ya. Oh ya, orbital molekul itu ada 2. Ada homonuklir, homointi, atau homonuklir, nukleus kan inti ya. Ada heterointi. Nah, homointi ini contohnya. Jadi dia intinya sama, tapi menjadi suatu molekul. Heterointi misalnya CO, NO, BC, kemudian NF. Dan yang akan kita pelajari di kimia dasar hanya sampai periode molekul-molekul di periode kedua dan di antara 2 inti atom. Ya, hanya periode kedua dan di antara 2 inti atom. Jadi kalau NO3, NO2 ini kita nggak pelajari. Yang akan kita pelajari yang hanya terdiri dari 2 inti atom. Ada juga yang bilang aturan 15 ya. Ya, jadi kalau di bawah 15 elektron ini formasinya, ini ada kalau di bawah, di atas dari 15 elektron ini formasinya. Kalau saya aturannya sama aja sih dengan 15 elektron. 15 elektron misalnya N tambah N kan masih 14 kan. Jumlah elektronnya 7 tambah 7 kan. N punya 7 elektron, 1 N. Untuk 2 N nya 7 kan, jadi 14 elektron. Jadi saya juga pernah sampaikan ke kalian bahwa aturannya saya bilang 14 elektron. Sama kan? Ini 14 bisa masuk. Dan ini di atas dari 14. Kenapa? Karena ada yang 15 elektron, contohnya NO. NO kan 15 elektron. Nah, dia menganutnya seperti ini, makanya saya bilang aturan 14. Jadi dia menganut seperti ini 15 elektron. Ya, sigma-nya di bawah, pi 2 pi-nya di atas. Oke. Ya, kita coba sekarang F. Oh ya, terkadang 1S-nya ini ditulis, terkadang tidak. Kenapa? Karena kan bond ordernya dia saling menghilangkan kan, karena dia terisi penuh ya. Jadi kalau sudah di 1S biasanya tidak dilihat lagi. Jadi kalau ini udah penuh, ini penuh ya. Di 2S juga penuh, nanti bonding-bondingnya lihat bond ordernya, lihat yang di P saja. Karena kalau ditotalkan juga kan, misalnya ini penuh, ini keisi 2 misalnya. Ya kan tinggal 2 kurang 0 kan sebenarnya.
Karena ini kalau ditambahkan semua juga sama, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6. Nah, antibondingnya 4, 6 kurang 4 2 kan. Ya, jadi tetap aja bisa dilihat dari yang paling terluarnya ya. Ikatan yang terluar. Jadi kadang ditulisnya untuk 1S tidak digambarkan lagi. Ada juga yang dari buku bilang dilihat dari yang valensinya saja. Valensinya kan 2S sama 2P. Udah 1S pasti, karena dia core elektron, ya, elektron dalam inti, sehingga dia dianggap sudah penuh. Nah, F2 kita tahu dia aturannya di atas 15 elektron ya. Jadi sigmanya di bawah. Ini sigma, ini pi ya. Ini pengisiannya begini. Oke. Jadi isi ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti itu. Bond ordernya 1, order ikatannya, dan dia diamagnetik karena no unpair spin. Oke. Kemudian ini juga ada Li2. Jadi yang ini, jadi yang anti bondingnya sama ya. Yang tadi saya bilang ini anti bondingnya sama. Jadi kalau di aturan 15 atau di bawah 15 atau di atas 15 atau di atas 14 itu sama anti bondingnya, hanya yang berbeda adalah di bondingnya ya. Oke. Lanjut ya. Kalau Li2 2S1, jadi pemakaiannya hanya di orbital 2S, 2P enggak. Li ikatan tunggal, dia molekul stabil dan dia magnetik sebagai tidak ada spin yang tidak berpasangan. Dan dia menganut di bawah 15 elektron, jadi pi-nya di bawah ya, sigmanya di atas. Beda sama F2 tadi ya. Ini F2 sigmanya di bawah. Ini sigma 2PZ, ini pi PX sama pi 2P. Pi 2PX sama pi 2P ya. Jadi kalau dia bermuatan Li plus, berarti ada hilang 1 kan. Li min, Li2 min tambah 1 ya. Dia akan ada elektron yang tidak berpasangan, order ikatannya akan jadi pecahan. Beryllium 2 penuh ya. 2S2 dan 2S2 di sini. Jadi beryllium itu tidak akan terbentuk ikatan dan dia diamagnetik. N2. Nah, N2 masih di bawah 15 atau sama dengan 14 elektron. Pengisiannya begini. Kemudian ini diisi penuh. Bond ordernya, yang bondingnya penuh, jadi warnanya 3. Dia triple bond ya. Dia magnetik, S no unpair spin. C2, bond ordernya 2. Dia magnetik juga. Jadi kalau ada C2 plus, kemudian ada C2 min, berarti kalau C2 plus, order ikatannya berapa? 3 per 2. Kalau C2 min, tambah 1 ya, 5 per 2. Nah di sini dari order ikatan ini Anda bisa mengurutkan kekuatan ikatan. Jadi kekuatan ikatan yang paling besar adalah dari yang kecil ke besar ya, C2 plus, kemudian lebih kecil C2, kemudian C2 min. Seperti ini. Di kekuatan ikatan
besar, order ikatannya juga besar. Dari kekuatan ikatan ini akan mempengaruhi ke energi ikatan. Ini energi pembentuk ikatannya juga besar, order ikatannya besar. Ya. Sekarang O2 coba. O2 dia di atas 15. Nah, 15 elektron, di atas 15 elektron seperti ini. Masuk ya. Dan ada 2 yang tidak berpasangan. Makanya O2 itu bond ordernya 2, double bond, stable molecule, dan dia paramagnetik karena dia ada yang tidak berpasangan spinnya. Dan Lewis structure atau structuration tidak bisa menjelaskan molekul ini memiliki kekuatan magnet atau tidak. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan O2, kemudian O2 minus, kemudian O2 plus misalnya. Bond ordernya ini jadinya 2, ya. Kemudian ini jadinya 3/2, ya. Ini jadinya 5/2. Nah, di 5/2, 3/2. Jadi order ikatannya yang paling urutannya urutan kekuatan ikatannya adalah di sini O2 minus, kemudian O2 dan O2 plus. Nah, kemudian kemagnetan. Kalau kemagnetan O2 ini parah ya. O2 minus juga parah, O2 plus juga parah. Cuman yang paling kemagnetannya tinggi, yang paling banyak yang tidak berpasangan adalah O2. Kayaknya lebih tinggi ya. Ini sama. O2 minus sama O2 plus sama ya. Ada 1 yang tidak berpasangan. Kalau O2 ada 2 yang tidak berpasangan. Kemudian neon. Neon penuh berarti ya. Jadi neon itu tidak tidak membentuk ikatan dan dia magnetik. Nah, kemudian Anda juga bisa menuliskan, ini yang baru lagi, perhatikan baik-baik konfigurasi elektron orbital molekul. Nah, konfigurasi orbital molekul elektronnya itu yang berapa banyak elektron yang diisi di dalam diagram energi orbital molekul ini. Ini diagram energi kan? Dari yang terendah tulis dulu. Berarti kalau neon ya berarti ditulis semua ya. 1s sigma 1s2 sigma antibonding 1s2 sigma 2s2 kemudian sigma antibonding 2s2 ya. Urutkan terus. Jadi terus sigma 2p z2 terus p 2px2 p 2py2. Nah, kadang di buku bisa kita, karena energinya sama ini ya, ada 2 orbital energinya sama, kita bisa 2p4 ya. Bisa Anda tulis begini, bisa tulis begini juga sama ya. Kemudian P 2px antibonding 2 P antibonding 2py2 ya sama sigma 2pz antibonding 2 ya. Sama itu juga ada juga di buku bilang ini aturannya yang tadi ya, kalau misalnya P-nya di bawah itu di atas
15 elektron, udah bilang satu formasinya 1 2 2 1 dibilang orbital B, di orbital P. Ini kalau di batas 15 elektron. Kalau di bawah nanti jadinya di bawah 15 elektron jadinya seperti ini ya. Ini formasinya ini 1 2 2 1 sama ya. Ada 1 di atas, 2 di bawah. Nanti bondingnya ini 2 di untuk C, sorry, ini 2 1 2 1 jadinya ya. 1 2 2 1. Ada yang bilang seperti itu. Di atas 15 elektron. Ya. Jadi konfigurasi elektronnya ya ini. Anda mau ini jadi P anti bonding 2P4 juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Nah kalau dia bermuatan, berarti ada satu elektron yang hilang. Misalnya Ne 2+. Nah berarti kan yang hilang di sini ya. Jadi 2PZ1. Nah seperti itu. Jadi kalau tetap bermuatan, jadi tetap netral, jadi sigma antibonding 2P2. Oke, inilah untuk diagram orbital molekul untuk periode 2 dan diatomi. Ya, dari litium sampai neon. Nah, di sini formasinya yang berbeda adalah di orbital P-nya ya. Ya. Jadi ini 2 1 2 1, ini 1 2 1 2 1 gitu ya. Yang di bawah yang lebih stabil adalah ikatan sigma P-nya ya. Kalau yang di atas 15 elektron, di bawah 15 elektron atau di bawah 14 elektron itu juga boleh. Saya juga bisa bilang begini karena tadi ya di atas di 15 elektron juga Pi-nya di bawah. Jadi mungkin saya bisa bilang begini. Ya. Nah, untuk heteronukleer, nah ini heteronukleer ini salah ya. Nah, di sini yang Anda harus lihat adalah perbedaan ketonegativan antara dua atom yang memiliki inti yang berbeda, atom yang berbeda ya. Jadi kalau Anda lihat di sini C sama O, mana yang lebih heteronegatif? Elektronegatif ya. Nah, di sini dia akan lebih dekat dengan bondingnya. Jadi dia akan lebih turun ya. Nah, dia akan lebih dekat dengan energi bonding. Seperti ini. Selisih energinya lebih kecil yang ada di bonding. Dekat dengan energi bonding. Nah, yang kurang elektronegatif dia dekat dengan yang anti bonding. Nah, di buku juga ada yang bilang bahwa kalau atom besar dia di bawah, atom kecil di atas. Seperti ini. Ini di atas kan, atom lebih kecil dari O. Ya. Ada yang bilang seperti itu. Nomor atom besar di bawah, atom kecil di atas. Beda ya sama di atomi. Ya, kalau ini kan sama ya. Atomnya sama, energinya sama. Nah, kalau berbeda ada perbedaan keelektronegatifan. Ya, sehingga energinya juga tingkat energinya berbeda. Ya.
Kalau kita lihat CO di sini orde ikatannya berapa? Ini kan C itu 2 ya. Ini 4. Berarti ada 7 yang masuk di sini. N6. 1 2 3 4. Sorry. Masuknya gini. 1 2 3 4 5 6. Berarti orde ikatannya 3 ya. Nah, kalau penggambaran struktur Lewisnya gimana? Gini ya, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, ini kan elektron valensinya 10 ya. Nah, kalau dilihat muatan formalnya ini malah -1. Ini +1 ya. Jadi nggak stabil kan. Nah, ini kelemahan dari orbital molekul. Jadi orbital molekul sama struktur Lewis, kalau dia ikatan rangkap, struktur Lewis masih bisa terdelokalisasi elektronnya. Elektronnya masih bisa ada penggambaran struktur Lewis yang mungkin lagi kan. Kan yang stabil itu struktur Lewis untuk CO itu rangkap 2 ya. Benar nggak? Nah, ini 0 kan. Ya, ini 0 juga. Tapi penggambaran orbital molekul malah rangkap 3. Karena ada elektron yang berpindah ke sini. Jadi, kelemahan dari orbital molekul, dia bisa menggambarkan struktur Lewis yang mungkin, tapi kalau bisa dia menggambarkan struktur Lewis yang stabil. Jadi bisa saja dia menggambarkan struktur Lewis mungkin dan stabil, bisa juga menggambarkan struktur Lewis yang mungkin saja. Tapi untuk yang stabil harus dilihat dari muatan formal dari struktur Lewis. Nah, ini contohnya terutama yang ikatan rangkap ya. Seperti itu. NO misalnya. NO orde ikatannya di sini ada NO, nanti di sini bisa ada NO orde ikatannya 15 elektron kan ya. Nah, di sini kalau kita lihat orde ikatannya, di sini orde ikatannya 1 2 3 4 6 kurang 2 5/2 kan ya. Jadi kalau kita gambar NO memang dia elektron ganjil ya kan, termasuk oktet tidak oktet ganjil ya. Enggak, ini 11 ya. Jadi kalau gambarnya pasti gini. Satu dua tiga empat lima enam. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini ya. 0, ini juga 0. 5 kurang 3 kurang 2. Muatan formalnya. Nah, kalau Anda lihat di sini NO dia tidak berpasangan, 1 paramagnetik, bond ordernya 2,5. Pecahan berarti ada 1 elektron tidak berpasangan. Nah, ini penggambaran orbital molekulnya dengan struktur Lewisnya sama. Ramalan teori orbital molekul sama struktur Lewis sama. Bond ordernya 2,5. Berarti ada 1 elektron yang di sini. Bisa juga ya. Bisa mau berikatan atau tidak. Oke. Ini contoh BC sama NF. Nah,
F punya bond order 2, kemudian BC 1,5. Ini adalah number of valensinya. Maksudnya number of valensi, jumlah ikatan jumlah elektron valensinya kan 7. 1 2 3 4 5 6 7 kan, berarti ada 7 elektron yang dipakai kalau misalnya Anda lihat dari bermula dari 2s-nya ya. Jadi seperti ini. Kemudian 2P ya. B kan 1 ya, P-nya, C kan 2 ya. C-nya lebih rendah dari dari B karena lebih elektronegatif C gitu ya. Seperti ini. Dan Anda lihat di sini aturan 14 elektron atau 15 elektron, namanya di bawah lebih besar dari 15, ini lebih kecil dari 15. Nah, NO ini kan dia 15 pas ya. Jadi P-nya sigma 2P-nya di bawah lebih tinggi dibandingkan N, sehingga energi orbital O lebih rendah dibandingkan N. Oleh karena itu diagram energi orbital maupun mengikuti pola O2 ya. Jadi NO kita sama, dia 2PZ, di bawahnya wounding. Jadi formasinya 1221. Ini bond ordernya 2,5. Nah, di sini kalau kita cari NO plus dan NO min, bond ordernya berbeda. Dan kalau kita simpulkan bond order NO plus ya, jadi kekuatan ikatannya NO ini berapa? 2,5 ya. Jadi NO minus lebih kecil daripada NO, lebih kecil dari NO plus ya. Kemudian kemagnetannya NO lebih NO minus ya, lebih besar kemagnetannya. NO plus dia magnetik dan NO paramagnetik. Jadi kalau kita simpulkan NO dan NO plus NO minus dia paramagnetik. Kemudian kemagnetannya akan lebih besar dari NO minus ya, karena elektron yang tidak berpasangannya lebih banyak. NO plus dia magnetik. Jadi kesimpulannya, Anda bisa menyimpulkan dari orbital molekul itu, jika kekuatan ikatan meningkat, bond ordernya juga meningkat. Bond ordernya meningkat atau ikatannya meningkat, panjang ikatannya menurun, jadi lebih kecil, pendek ya, dan energi ikatannya meningkat. Oke. Jadi yang paling stabil adalah molekul yang memiliki order ikatan tinggi, panjang ikatan pendek, dan kekuatan ikatan yang besar. Nah, untuk molekul HF ini karena perbedaan ketonegatifannya sangat jauh sekali, atom F jauh lebih elektronegatif dibanding H, sehingga energi orbital atomnya lebih rendah dibanding H. Bahkan orbital 2s dari F jauh lebih rendah dibandingkan orbital 1s. Ya. Sehingga tidak terlibat dalam pembentukan ikatan. Ya, karena H kan cuma 1s1 ya, dan F kan dia punya dia orbital P kan dia punya 3 sumbu kan, X, Y, Z. Nah, kemungkinan dia akan berikatan dengan atau overlap dengan satu orbital P dari F kan, yaitu sigma. Makanya dia formasinya jadi 1 2 1 gitu ya.
Jadi tidak mungkin ada pi anti bonding di sini. Karena itu tadi energinya jadi lebih rendah, sehingga yang harusnya ini 2121 jadi 121, dan anti bonding yang pi-nya nggak ada. Karena sangat rendah sekali F-nya di sini energinya, dan ini malah sama dengan yang dengan P gitu ya, nikatnya di 2P. Pada HF hanya satu orbital 2P dari F yang berinteraksi dengan satu S pada H. Dua orbital 2P lainnya menjadi orbital non ikatan. Jadi ini anti bonding. Ya, yang di bawah tidak berlaku. Yang 2S sama 1S di F tidak bisa dipakai bersama karena tidak ada temannya si F ini. Ya, karena tidak ada temannya si F, jadi ya tidak bisa ada kebolehjadian bonding dan anti bonding karena hanya satu atom kan, harus di antara dua atom kan kebolehjadian itu bonding atau anti bonding. Makanya kebolehjadiannya di sini adalah sigma, ikatan sigma hanya satu elektron dari sini, dari orbital S, dan satu elektron dari orbital P. Dan yang ini jadinya anti bonding. Jadi di orbital P-nya jadi anti bonding. Jadi kalau kita gambar overlapnya seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, sana. Ini X, ini Y, ini Z. Nah ini ada overlap. Nah ini jadinya anti bonding, ini bonding. Antara H dengan F. Oke, seperti itu. Kemudian ada namanya molekul poliatom. Ini dengan bantuan komputer, teori orbital molekul dapat diterapkan pada molekul atau ion poliatomik yang hasilnya cukup dekat dengan hasil eksperimen. Orbital molekul ini saya nggak jelaskan kemarin di kuliah. Kenapa? Karena sebenarnya ini yang memiliki struktur resonansi mempunyai kontribusi penting dari orbital molekul dalam menerangkan ikatan kimia pada molekul beresonansi. Jadi untuk molekul yang beresonansi ada namanya delokalisasi elektron. Jadi elektronnya berpindah-pindah. Jadi penggambaran struktur Lewisnya sama, kekuatan formalnya sama, cuman penggambaran struktur Lewisnya berbeda karena akibat ada perpindahan atau delokalisasi elektron. Gitu ya. Dan misalnya di lokasi benzena ada 6 atom C masing-masing terhibridisasi sp2. Setiap atom C memiliki satu orbital P yang tidak terhibridisasi sehingga benzena memiliki 3 ikatan pi. Tulisan teori orbital molekul pi pada benzena terbentuk dari, jadi ini untuk yang lebih dari 2 atom ya. Kan tadi kita belajar NO, CO2 segala macam ya. Dan terdelokalisasi di seluruh molekul ya. Ini cuma pengetahuan saja. Jadi yang penting yang beresonansi ya, dia terjadi delokalisasi atom, dan ini molekul poliatomik ya. Hanya terjadi di molekul poliatomik.